baik Allah sehat walafiat, ya. Dengan asatinya lainnya juga menjadi akademi, mengajar akademi, jadi kira kami maka kopi itu semoga ini selalu dinaikkan kepada Allah sehat walafiat dan juga berkah di dunia berkah di dunia juga kepada saudara di dunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bagi dua DKM dan jalannya mudah-mudahan dengan dianggap melalui diberikan sehat walafiat dan diberikan istiqomah juga mudah-mudahan Allah iman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah yang baik, satu insyaallah tidak mengurangi rasa takut dan harapan saya di yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah dan tidak keluar dari musola ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah di bagian berbahagia ini alangkah baiknya kita baca Fatihah sekali. Saya melihat almarhum Bapak itu ya baru tahu ya. Iya, kita baca mudah-mudahan tahun kemarin masih ada waktu kita baca lagi begini. Ternyata yang ada di bawah sama ini. Insyaallah akhir khair. Hari ini yang diberi saya harus saudara sebenarnya saya datang sini cuma mau silaturahmi, ya, dan tadi kalau teman belum kita belum berdiri ya. Kalau kamu mah kalau main kalau main ya. Kalau kamu mah seperti bangke, ya suruh makannya makan, suruh duduknya dulu, suruh berangkat dulu kalau yang oke gitu. Nah ini tanggung jawab nih. Atau itu kamu main gitu. Enggak begitu Ustaz, makanya siapin. Di bagian berbahagia ini saya dengar bagaimana yang disampaikan oleh kedua dari Masya Allah itu ceramah ngajak kepada kita, ya, alhamdulillah. Nah, beliau mengajak kepada kita untuk istiqomah bagaimana menghidupkan subuh, ya, keutamaan subuh. Karena jelas, ya. Salat fajarnya, berjamaah subuhnya, intinya seperti itu. Cuma ada satu ketinggalan, subuh itu biasakan infak dan sedekah, ya, itu yang harus kita galakkan. Maka ini saya mengajak pada kedua DKM dan musola masjid yang paling lancar di musola masjid. Kalau ada acara begini cuma satu, otak aman yang kalau lewatin harus bisa cepat. Ya, cepat banget. Giliran masuk ke sholat, lambat banget. Udah hanya Allah sholat kemarin nama tarik seribut ya. Tapi otak jalannya cepat banget. Karena ada yang nyangkut. Nah, ya, maka besok-besok inisiatif kita nih para ketua sholat dan masjid bikin otak itu pakai remote ya. Kalau dia kagak diisi, dia mengerjain. Suruh diisi dulu. Kalau udah diisi baru jalan lagi. Jadi itu kayak repot tuh. Pokoknya malu-malu kan. Datang ke musola itu apalagi subuh. Doa malaikat. Ya Allah berkahilah orang yang sedekah di waktu pagi. Itu doanya. Bahkan dia ada para malaikat yang sedang. Ya Allah hancurkanlah orang yang pelit di waktu pagi. Jangan bersedekah. Kalau doa kita coba bersedekah pada pagi hari, itu malaikat mendoakan berlipat ganda berkah. Ya, saya datang ke musola itu minimal 1.000 masih bisa nanti. Ya, kalau kita mau puasa 1.000 sehari habis. Tapi kalau ke musola 1.000 aja yang banyak. Tapi harus seperti itu. Ya, ini terkait dengan bahasan ini.
ini waktunya 5 menit lagi. Kita bahas dulu ada sebuah ilustrasi. Ceritanya dulu, biar mengerti dan paham ya. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, sudah pernah kenal Bapak Ibu semua ya? Dengan Nabi Sulaiman sudah kenal kan? Kenal belum? Belum. Ya, kenal aja dah. Ya, sudah. Ketika beliau sedang duduk-duduk, datanglah dari seorang pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ya, ada remaja datang dari Aceh, dari Kunjung. Datang dari Sulaiman, maaf, saya mau doa rezekinya, besok saya mau nikah, minta doanya, biar selamat, sehat, walafiat, panjang umur dan sebagainya. Cerita bla. Ya, alhamdulillah, kami doakan, mudah-mudahan untuk ya keluarganya nanti sehat, walafiat dan sama. Lagi asik-asik ngobrol, ternyata tahu ada datang tamu yang tidak diundang, berdiri di rumah ini. Remaja itu nanya, ya Allah, siapa di bang? Kami diundang, serem banget. Tahu nggak? Aja dia serem banget. Kalau begitu, kalau saya pergi ke jauh, berangkat ke negeri jauh dah, serem banget. Nabi Sulaiman menyerahkan bayani, bawalah remaja ini. Kalau beliau jauh sana, kenapa? Takut sama hijrah. Berangkatlah itu anak, ya, dibawa oleh angin, pergilah ke negeri Sorong, jauh banget, ya, tahu keterangan, mau nyampe lah di Sorong. Malaikat Israel datang, Israel, siapa itu anak muda? Oh begini Israel, dia itu tetangga sebelah, besok mau kawin, kita doanya, biar sehat, panjang umur, dan biar kawinnya jadi, masya Allah, sayang banget itu anak muda. Saya cari-cari bukan harus di sini Pak anak. Detik ini jadi sebetulnya dia bukan ada di sini, harus ada di Solo yang paling jauh. Mau dicabut nyawanya, kamu cabut, mati dong. Iya justru dia harus mati. Mau dicabut nyawanya. Terus gimana ini? Pergi ke Solo, saya suruh bawa ke Alim ke tempat yang jauh ke Solo. Yaudah, sampai di sini aja dulu, kita ketemu lagi. Malaikat itu ternyata nyusul ke tempat yang akan diambil itu. Nah, dari sini malah anak muda. Emang kebetulan saya cari-cari, mau saya cabut nyawa itu di sini. Kebetulan itu anak muda, supel ketika nyampe di sana, dia sedekah, dia silaturahim, minta doa kepada orang kecil sampai orang tua. Ya, bapak ibu, ini ada sedekah sejuta dah. Saya mau kawin, doakan panjang umur ya, sehat walafiat. Nah, sedang sedekah itu silaturahim malaikat Jibril. Ini bocah dari sedekah, lagi silaturahim. Lalu menurut Allah, bocah yang harus dicabut nyawanya di sini dan saya kata sekarang, dia sedang sedekah, dia sedang silaturahim. Apa kata Allah? Israel, pending dulu, jangan jadi dicabutnya. Kenapa? Karena dia sedang sedekah dan dia sedang silaturahim. Ya, pendeknya cerita, jadilah itu anak kawin, punya anak, ya, pokoknya udah panjang umurnya dah. Nah, malaikat Israel kedua-dua Sulaiman wahai Israel, Sulaiman, bagaimana dia tahu saya itu bocah itu? Ya waktu itu anak muda. Jadi, masya Allah, itu karena dia pas nyampe ke sana ternyata ahli sedekah itu bocah. Banyak duit, enggak silaturahim. Sehingga kata Allah, Israel jangan dicabut dulu nyawanya, jangan disedekah. Seperti itu. Sebuah ilustrasi pembelajaran yang sangat berharga buat kita di pagi ini. Apa modal kita ke depan? Al-Hasan tadi saya bacakan ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Ya. Nih, tanya guru kita. Saya kembali kata saya amin. Menurut ilmu nahwu dan saraf, wal tanzur itu kan wawunya. Itu adalah boleh apa, boleh maunya zaidah. Lam amar masuk kepada ilmu dharek. Lam amar ilmu dharek jadinya adalah amar wajib. Al-amru idza udzika bayan sorry bilal wujub. Jadi mengartikannya begini, wahai orang yang beriman bertakwalah, wajib kamu melihat masa depanmu. Ya, sekarang kita hari ini habis lebaran. Akankah masa depan kita seperti ini? Akankah ketemu lagi dengan Ramadan?
ilustrasi yang kita baca lewat kisah yang tadi, ternyata kalau pengen panjang umur masa depan, pengen berkah rezeki, pengen dimudahkan segala-galanya, modalnya jangan jadi orang yang kikir atau pelit, bahil, kuman, yang korek. Jadilah orang pemula. Bukankah kita bulan Ramadan sudah latihan sebulan penuh? Tiap maghrib tanpa diminta, pokoknya takjil gratis dari saya, hadiah sedekah. Sebulan penuh kita latihan, habis lebaran lupa aja lagi itu. Ya, lebaran bulan Ramadan jadi orang pemula banget. Ganyan bulan Syawal, pelit aja lagi. Bukannya kita ingin ke depan itu lebih baik, ingin panjang umur, ingin sehat walafiat. Tolong ukur kita. Kalau kita berhasil hari ini orang yang bersih di hadapan Allah, masih kita mendapat ampunan, masih menjadi orang yang beruntung. Kalau ukurnya Ramadan saya jadi pemula. Masa sekarang harus pelit lagi? Ya paling tidak kalau yang jemaah wasilah rumah makan pakai sate nasi berapa dah? Nasi kebuli mah kecil. Oh, ya, apalagi besar-besarnya, masya Allah, luar biasa. Nah itu mempelajari bagi kita. Kata Allah tadi, wal taqdir, wajib lihat masa depanmu. Ya, masa depan kita ini masih fiktif. Akankah kita besok nyampe umur? Belum tentu. Itu masih misterius problem. Allah yang tahu. Saudara kita almarhum Bapak Ali Samin Pikul, ya, masya Allah, kemarin masih berjamaah, masih beribadah ke suara Allah. Ya, ternyata diambil oleh Allah. Allah disayang. Itu adalah gambaran buat kita. Ya, kan kata Nabi itu Imam Ali dalam kitabnya menjelaskan anas kulluhum nuyam. Ya, tidak matu intabahu, manusia ini sekarang sedang pada mimpi, pada tidur. Ada yang mimpi jadi ustaz, baru mimpi jadi kiai. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi orang miskin, ada yang mimpi jadi pejabat. Mimpi. Kapan dia akan hidup beneran? Tidak waktu intabahu, ketika dia mati dibangunkan oleh Allah. Ingat ya Allah, mobil saya Alphard mana ya? Itu cuma impian belaka. Ya Allah, duit saya berlipat mana? Ya Allah, istri saya 4 mana? Kakak satu-satunya namanya. Benar ya? Jadi hidup ini mimpi. Impian kita ini supaya mimpi kita sedang kaya, nanti ketika dibangun kaya beneran. Bagaimana? Investasi. Ya, investasi akhirat. Kata Nabi Sulaiman tadi, oh ternyata akan itu panjang umurnya. Kenapa sedekah? Rajinlah sedekah masa hidup ini. Kalau kita rajin sedekah semasa hidup ini, orang kaya. Subuh yang sedekah, masya Allah, berkah rezekinya. Ketika dibangkitkan di dalam kubur, dia orang kaya juga. Kenapa? Investasi ada banyak. Banyak sholat subuh yang berjamaah, banyak orang wasilah subuhnya, banyak zikirnya, banyak sedekahnya. Kata malaikat, munkar nakir, wahai bulan, sekarang ada kiamat, syukur buat kamu, bangunlah. Dibangunkan ke kubur. Baru 5 menit juga belum, keluarga masih ada di atas kuburan, yang teman, saudara, tetangga masih nganter. Di dalam hadis ini jelas hatta Qur'ani Allah, sampai suara keteprak-keteprak senal kedengaran. Di dalam kubur dibangkitkan oleh malaikat, bangun. Ya. Setelah dibangkitkan, ada sebuah keanehan. Kalau laki-laki, dia akan menjelma seseorang yang ganteng, gagah, cakep, pokoknya artis, Raffi Ahmad. Waktu di dunia kita nggak pernah ketemu. Pas ada, wah kaget, siapa kamu? Kata orang yang di depan kita ini, saya adalah hartamu. Karena waktu kamu di dunia rajin infak, rajin sedekah, kamu sudah cari rezeki yang banyak-banyak dan kamu jaga saya di dalam lemari, dikunci, digembok sampai berat limoknya, tapi kamu tidak pernah berhenti selalu sedekah. Kalaulah kamu waktu di dunia menjaga saya dari maling dan sebagainya, sekarang diri dan kewajiban saya menjaga kamu dari siksa kubur. Kaget balik kubur. Ini adalah sedekah saya. Benar. Ini adalah sedekah. Baca surat Al-Mulk itu ayat terakhir. Ya. Di situ Allah berpesan, "Wala la akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Wahai malaikat, tolong saya hidupkan sebentar
dalam kitab tafsir. Ya malaikat, bangunkan sebentar saja ke dunia. Kata malaikat dengan jangan. Kamu sekarang terima aja. Nanti viral. Orang mati hidup lagi, jangan. Saya barangkali kalau duit saya masih hasil masih ada, mobil saya masih ada, PCX saya masih ada, sudah 2 dan 3 lah. Supaya itu jadi teman saya di dalam kubur, sekarang ini akan saya sodakohkan semua. Ngomongnya sudah mati. Coba kalau masih hidup sekarang, ya Allah. Mercy ada 3. Saya hamba ya, yang punya mobil saya kasih dia aja. Gini dan mati itu Mercy jemput kita di dalam kubur, insya Allah. Punya PCX kita ada 3 efek dan sebagainya. Aduh, kasihan jalan menemukan kubur itu kasih PCX 1 kan. Ketika kita mati itu PCX menjemput kita di dalam kubur, insya Allah. Ngomongnya udah mati, maka sekarang nah siap-siapin ya. Kita pagi ini udah sholat Allah dan sebagainya. Masya Allah, ini Allah akan menjemput kita di dalam kubur nanti. Nih, dia datang ke makbirah. Saya udah sedekah. Inilah amalmu. Ya, saya wajib menjaga kamu dari siksa kubur. Kan Imam Nawawi di dalam kitab Safinah menjelaskan wajibu ayyama likulli muslimin wa muslimat, wajib bagi orang-orang muslimat ketika sholat berakhir. Sebelum salam kita harus membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Berarti dalam kubur ada siksa, di dalam kubur itu ada nikmat. Kalau di dalam salat sehari 5 kali kita minta, tapi bukan hanya minta saja, invest dong. Sodako. Oh, contoh ya, kedua salat dulu aku berdoa, sodako dulu. Hari 1 juta, sebulan 30 juta, ya Masya Allah. Contoh, Masya Allah, katanya awet muda, Insya Allah, nanti rezekinya luar biasa. Ya, Insya Allah, ya. Kedua dengan Musa'amadurah, mudah-mudahan ngajak kepada kita, di samping kita hidupkan subuh berjamaah, ayo tingkatkan ibadah sosial. Insya Allah.